Ada saat-saat dalam hidup ketika kita merasa telah melakukan segalanya dengan benar. Kita telah mengikuti peta, menjaga janji, bekerja keras, mencintai dengan segenap hati, dan berharap bahwa semua upaya itu akan menghasilkan kedamaian dan kestabilan yang kita impikan. Namun, tanpa peringatan, sebuah badai datang. Bukan badai yang hanya menerpa permukaan, tetapi badai yang mengguncang fondasi kita. Kita berdiri di tengah puing-puing, menatap langit-langit kamar yang sunyi dan bertanya-tanya dengan rasa hampa yang menusuk. Apa yang salah? Mengapa ini harus terjadi padaku? Sebelum masuk lebih dalam, mohon tulis di kolom komentar sahabat menonton dari mana saja agar kita tahu bahwa kita tidak sendirian dalam perjalanan ini. Jangan lupa subscribe dan like agar kita bisa saling menguatkan. Semoga Allah melapangkan hatimu dan menguatkan langkahmu. Di momen kehancuran inilah narasi terdalam kita dimulai. Bukan narasi tentang kegagalan, melainkan narasi tentang pengukiran. Kita tidak sedang tersesat. Mungkin justru kita sedang dihancurkan supaya kita bisa dibentuk ulang. Kehancuran bukanlah kutukan. Ia adalah undangan yang paling keras, paling jujur, dan paling mendesak dari hidup itu sendiri untuk berhenti sejenak. Undangan untuk melihat sesuatu yang selama ini tersembunyi di balik kesibukan, di balik topeng, di balik semua ekspektasi yang kita coba penuhi. Rasa hancur itu tidak pernah datang dalam bentuk yang sederhana. Ia bisa menjelma menjadi sesak yang tak terjelaskan saat kita terbangun di pagi hari. Air mata yang tiba-tiba mengalir tanpa sebab hanya karena ingatan lama menyentuh permukaan hati. Atau perasaan hambar yang menelan semua warna dan semangat yang dulu kita miliki. Dunia terlihat abu-abu. Kita mulai menjauh dari orang-orang, bukan karena kita tidak mencintai mereka, tetapi karena kita yakin mereka tidak akan pernah mengerti kedalaman jurang yang kita rasakan. Dan ketika kita memberanikan diri untuk berbagi, seringkali yang kita dapat hanyalah nasihat-nasihat klise yang justru terasa membebani. Sabar ya, kamu harus kuat. Lihat, orang lain lebih susah. Kalimat-kalimat itu, meski mungkin benar secara universal, di momen itu tidak menyentuh akar kepedihan kita. Kita tidak butuh perbandingan atau resep instan. Kita hanya butuh satu jiwa yang bersedia duduk di sebelah kita tanpa menghakimi dan berkata, "Aku tahu ini sakit, aku tahu ini berat, dan tidak apa-apa jika kamu menangis." Karena air mata di titik itu bukanlah tanda kelemahan, melainkan luapan kebenaran yang tak tertahankan. Rasa sakit yang mendalam ini yang membuat kita mempertanyakan segalanya, diri kita, takdir kita, bahkan keyakinan kita adalah awal dari sebuah perjalanan. Ini adalah guru yang paling jujur. Ia memaksa kita untuk berhenti sejenak, untuk menarik nafas dalam-dalam dan mengingat kembali semua badai yang telah kita lewati. Ingatlah luka-luka lama yang dulu kita pikir akan menghancurkan kita selamanya. Ingatlah kegagalan yang membuat kita merasa hidup telah berakhir. Ingatlah kepergian seseorang yang membuat kita menangis setiap malam hingga mata terasa bengkak. Di masa lalu, semua itu terasa mustahil untuk dilewati. Namun, lihatlah dirimu sekarang. Kamu masih di sini. Kamu berhasil melewatinya. Artinya, kamu lebih kuat dan lebih tangguh dari yang pernah kamu bayangkan. Mungkin kali ini terasa berbeda, lebih gelap, lebih berat, namun benang merahnya tetap sama. Kamu akan melewatinya. Mungkin hidup sedang memaksamu untuk melepaskan hal-hal yang kamu genggam terlalu erat, mengajarkan arti ikhlas yang sebenarnya, atau mengupas semua lapisan kepalsuan dan harapan yang bukan milikmu, hingga yang tersisa hanyalah dirimu yang paling jujur, paling murni. Sebuah pepatah berkata, logam harus melalui api yang membara untuk menjadi murni dan kuat. Begitu juga jiwa kita. Kita tidak bisa tumbuh tanpa mengalami rasa sakit, dan kita tidak bisa menjadi bijak tanpa merasakan kehilangan. Rasa sakit ini bukanlah hukuman, melainkan sebuah pemurnian. Dan jika kita berani menatapnya, bukan menghindarinya, kita akan menemukan kekuatan yang tidak pernah kita ketahui kita miliki. Saat segalanya runtuh, kita mulai belajar apa yang benar-benar penting. Pujian orang lain tidak lagi mengendalikan kita.
Angka di rekening bank tidak lagi menjadi pusat hidup. Kita mulai melihat bahwa esensi hidup bukanlah tentang memenangkan perlombaan, melainkan tentang bertahan, belajar, dan terus melangkah maju dengan integritas. Dan disitulah letak keindahan yang sebenarnya. Karena saat itulah kita mulai menjadi diri kita yang sesungguhnya. Perjalanan ini baru saja dimulai. Wajar jika kita masih merasa lemah, masih menangis di malam hari, dan masih dihantui pertanyaan. Namun, ada satu hal yang sering kali kita lakukan ketika hancur yang justru menghambat penyembuhan. Kita berusaha menutupinya. Kita berpura-pura baik-baik saja, tersenyum di depan orang lain, padahal di dalam hati kita sedang berjerit dan berdarah. Kita menumpuk luka demi luka, berharap waktu akan menyembuhkannya secara ajaib. Padahal waktu tidak bisa menyembuhkan luka yang tidak pernah kita lihat. Luka yang tidak pernah dihadapi akan tetap berdenyut, tetap mengganggu. Kita mungkin bisa mengalihkan diri dengan pekerjaan, hiburan, atau tawa palsu. Tetapi begitu malam datang dan kita sendirian, luka itu kembali mengetuk pintu hati. Keberanian sejati bukanlah tentang menjadi kuat tanpa rasa sakit, tetapi berani melihat rasa sakit itu. Beranilah duduk di samping rasa sakitmu, tanpa label, tanpa penghakiman. Menangislah jika perlu. Biarkan air mata membersihkan pandanganmu. Menangis bukan tanda kelemahan, ia adalah tanda bahwa kamu masih memiliki hati yang mau merasakan. Ada alasan mengapa hidup mengizinkan kita merasakan kedalaman sakit seperti ini. Sakit adalah guru yang memaksa kita berhenti dari ritme hidup yang terburu-buru. Ia mengajarkan kita tentang batas dan menunjukkan siapa yang benar-benar peduli tanpa syarat. Ia menunjukkan apa yang selama ini kita genggam yang sebenarnya tidak pernah menjadi milik kita seutuhnya. Perlahan kita mulai menemukan makna di balik semua ini. Kita mulai mengerti mengapa sesuatu harus hilang, mengapa seseorang harus pergi, mengapa hidup kita harus retak. Bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk membawa kita pulang kepada diri kita sendiri. Setelah kita melihat luka itu dengan jujur, langkah selanjutnya adalah mengizinkan diri kita untuk sembuh. Penyembuhan bukanlah tentang menjadi bahagia dalam sekejap. Ia adalah proses berliku. Banyak orang terjebak di fase marah, menyalahkan dunia, takdir, atau bahkan diri sendiri. Tetapi penyembuhan hanya datang ketika kita berkata, "Ya, ini yang terjadi. Aku tidak bisa mengubah masa lalu, tetapi aku bisa memutuskan bagaimana aku akan melangkah sekarang." Sedikit demi sedikit, kita mulai menerima. Dan di titik itu, luka yang tadinya terasa seperti musuh bebuyutan, perlahan berubah menjadi guru yang paling berharga. Pernahkah kamu menyadari betapa birunya langit setelah badai berlalu? Begitu juga dengan hidup kita. Setelah melewati malam yang panjang, kita mulai melihat cahaya pagi. Samar-samar, tetapi nyata. Kita mulai bisa tersenyum tanpa berpura-pura, berbicara tentang masa lalu tanpa menangis histeris. Kita mulai menemukan harapan baru, sekecil apapun, yang cukup untuk membuat kita bertahan satu hari lagi. Dan perlahan kita menyadari, kehancuran kita bukanlah akhir. Ia adalah sebuah proses yang sakral, di mana hidup sedang memahat, membentuk, dan menyiapkan kita untuk sesuatu yang jauh lebih besar dari yang pernah kita bayangkan. Belajar melepaskan beban yang harus diletakkan. Setelah belajar dari luka, tantangan berikutnya adalah melepaskan. Ini mungkin adalah bagian tersulit. Kita harus menerima kebenaran pahit bahwa tidak semua orang dan tidak semua hal akan tinggal bersama kita selamanya. Sebagian datang hanya untuk sementara, memberi kita tawa, memberi kita pelajaran, lalu pergi. Sebagian mengisi hidup kita begitu dalam hingga kita merasa tidak akan bisa hidup tanpanya. Dan kemudian mereka pun hilang. Rasa sakit terbesar mungkin lahir saat kita dipaksa untuk melepaskan sesuatu yang paling kita genggam. Namun, melepaskan bukan berarti kita tidak peduli atau berhenti mencintai. Melepaskan adalah pengakuan bahwa hidup ini bukan tentang memiliki selamanya, melainkan tentang merayakan kebersamaan selama kita diberi waktu. Ini adalah bentuk cinta yang paling murni. Coba perhatikan ke dalam dirimu. Mungkin kamu masih memegang erat kemarahan pada orang yang menyakitimu bertahun-tahun lalu. Mungkin kamu masih menunggu seseorang yang jelas-jelas tidak akan kembali.
Kamu bertanya-tanya mengapa hidup terasa begitu berat. Seringkali, berat itu bukan hanya karena kehilangan. Berat itu karena kamu terus memanggul sesuatu yang sudah seharusnya kamu letakkan. Tidak hanya orang lain yang harus kita lepaskan. Kadang, yang paling sulit dilepaskan adalah penyesalan dalam diri sendiri. Penyesalan atas keputusan yang salah, kata-kata yang pernah diucapkan, atau kesempatan yang disia-siakan. Kita cenderung menghukum diri sendiri jauh lebih kejam daripada dunia menghukum kita. Kita terus mengulang skenario, seandainya aku tidak melakukan itu, di kepala kita. Tetapi kita harus tahu, kita hanyalah manusia. Kita akan salah, kita akan jatuh, kita akan mengambil keputusan yang ternyata tidak tepat. Dan itu tidak membuat kita gagal, itu membuat kita manusia. Melepaskan berarti berkata pada diri sendiri, aku sudah melakukan yang terbaik dengan pengetahuan yang aku miliki saat itu. Sekarang aku belajar, dan aku akan melangkah dengan cara yang lebih baik. Jika kamu terus memukul diri sendiri dengan cambuk penyesalan, kamu akan tetap terjebak di halaman yang sama, dan hidup tidak akan bisa membawamu ke bab berikutnya. Sumber stres besar lainnya adalah keinginan untuk mengontrol segalanya. Kita ingin memastikan semua berjalan sesuai rencana, bahwa orang lain akan memperlakukan kita sesuai keinginan kita. Kita ingin hidup terasa aman dan bisa diprediksi. Tapi, hidup tidak pernah bekerja seperti itu. Semakin kita berusaha mengontrol hal-hal yang berada di luar kuasa kita, semakin kita lelah dan frustrasi. Melepaskan kontrol bukanlah menyerah. Melepaskan adalah percaya bahwa hidup memiliki ritmenya sendiri, bahwa ada hal-hal yang tidak kita mengerti sekarang, tetapi suatu hari akan menjadi jelas. Melepaskan adalah membiarkan hujan turun saat waktunya, dan percaya matahari akan muncul kembali sesuai jadwalnya. Bayangkan, beban yang terangkat dari pundakmu ketika kamu sadar bahwa kamu tidak harus memegang kendali atas setiap detail kehidupan. Melepaskan pada akhirnya adalah sebuah perayaan. Perayaan bahwa kita cukup berani untuk mencintai dan cukup bijak untuk membiarkannya pergi ketika saatnya tiba. Cinta yang murni tidak memaksa, tidak mengikat. Ia berkata, aku ingin kamu bahagia, meskipun kebahagiaanmu mungkin tidak bersamaku. Di titik ini, kamu akan merasakan kedamaian yang sulit dijelaskan. Air mata mungkin masih jatuh, tetapi kini ada senyum ikhlas di baliknya. Ketika kamu belajar melepaskan, kamu menjadi lebih ringan. Kamu tidak lagi berjalan dengan beban masa lalu di pundakmu. Kamu bisa berkata, terima kasih untuk semua yang datang, terima kasih untuk semua yang pergi, terima kasih untuk semua pelajaran. Inilah kebebasan. Kebebasan untuk melihat masalah tanpa membiarkannya merampas kedamaian batinmu. Inilah awal dari transformasi sejati. Kamu bukan lagi orang yang sama. Kamu mulai lahir kembali dengan hati yang lebih lapang, pikiran yang lebih jernih, dan jiwa yang lebih dewasa. Ada momen ketika kamu duduk di tengah reruntuhan. Pekerjaan, hubungan, mimpi, semuanya berserakan seperti pecahan kaca. Dan kamu bertanya-tanya, apa yang tersisa dariku sekarang? Pertanyaan ini menakutkan, tetapi juga memerdekakan. Karena saat semuanya hilang, kamu tidak lagi terikat pada apapun. Kamu bisa mulai dari awal. Kamu bisa memilih ulang jalanmu tanpa harus memenuhi ekspektasi siapapun. Reruntuhan itu bisa menjadi fondasi baru dari tanah yang sama. Kamu diberi kesempatan kedua untuk membangun hidup yang benar-benar milikmu sendiri. Menanam benih baru yang akan tumbuh menjadi sesuatu yang lebih indah dari sebelumnya. Rasa sakit yang kamu lalui telah memberimu kekuatan yang tidak bisa dibeli atau diajarkan. Kamu sekarang lebih bijak. Kamu lebih hati-hati dalam mencintai. Kamu lebih menghargai hal-hal kecil. Secangkir teh hangat, tawa sederhana, senja yang meredup. Hidup yang dulu kamu anggap biasa-biasa saja, kini terasa istimewa. Karena kamu tahu betapa berharganya momen ketika kamu bisa merasa damai. Dari kekuatan baru ini, kamu mulai mencari jawaban atas pertanyaan terbesar. Untuk apa aku hidup? Jangan buru-buru menjawabnya. Biarkan pertanyaan itu tinggal di hatimu. Biarkan ia perlahan membuka jalan menuju tujuan hidupmu yang sebenarnya. Mungkin selama ini kamu hidup untuk mengejar validasi, membuktikan sesuatu kepada orang lain, atau memenuhi harapan yang bukan milikmu. Sekarang, kamu sadar bahwa hidupmu terlalu berharga untuk dihabiskan hanya untuk orang lain. Kamu mulai bertanya,
Apa yang benar-benar membuat jiwaku menyala bahkan jika tidak ada yang melihat? Dan ketika kamu menemukan jawabannya, sekecil apapun itu, ia akan menjadi kompas barumu. Sebuah arah yang akan menuntunmu melangkah dengan lebih tenang. Hidupmu sekarang tidak lagi terburu-buru. Kamu mengisi waktumu dengan hal-hal yang benar-benar berarti. Kamu mulai memilah siapa yang boleh masuk ke dalam ruang hatimu dan siapa yang harus kamu lepaskan dengan damai. Kamu menjadi lebih bijak, lebih selektif, dan yang paling penting, kamu menjadi lebih tenang ketika sesuatu tidak berjalan sesuai rencana. Kamu tahu hidup akan selalu menguji, tetapi kini kamu punya fondasi yang lebih kokoh. Setiap ujian hanyalah bagian dari prosesmu menjadi versi terbaik dari dirimu. Sekarang, lihatlah ke depan. Mungkin kamu belum sampai di tujuan akhir, tetapi kamu sudah jauh lebih kuat daripada ketika kamu memulai perjalanan ini. Kamu telah melewati kehancuran, belajar dari luka, melepaskan beban, dan kini kamu membangun ulang. Kamu melangkah bukan karena ingin membuktikan sesuatu, tetapi karena kamu ingin hidup sepenuhnya. Akan ada saatnya kamu berhenti bertanya, "Mengapa ini terjadi padaku?" Dan mulai berkata, "Terima kasih, karena ini pernah terjadi." Rasanya mungkin aneh berterima kasih pada sesuatu yang dulu menghancurkanmu. Tetapi lihatlah dirimu sekarang. Kamu yang dulu rapuh, kini menjadi seseorang yang jauh lebih kuat. Kamu yang dulu mudah tersakiti, kini memiliki hati yang lebih bijaksana. Luka itu tidak lagi menjadi penjara, ia menjadi bagian dari ceritamu. Kamu mulai melihat keindahan di balik pedihan itu, seperti tanah yang retak karena kekeringan dan hujan deras, tetapi justru menjadi tempat subur bagi benih yang baru. Ketika kamu sudah berdamai dengan masa lalumu, kamu akan menyadari sesuatu yang lebih besar. Kisahmu ini bukan hanya untukmu. Ada banyak orang di luar sana yang sedang berada di titik terendah, yang merasa hidupnya hancur, yang merasa tidak ada harapan. Dan kamu, dengan cerita yang kamu miliki, bisa menjadi cahaya kecil di kegelapan mereka. Kamu tidak perlu menyelesaikan masalah mereka. Kadang cukup dengan berkata, "Aku juga pernah ada di posisimu dan aku tahu rasanya. Tapi aku juga tahu kamu akan bisa melewatinya." Kekuatan itu menular, harapan itu menular. Setiap kali kamu berbagi kisahmu dengan jujur, kamu bukan hanya menyembuhkan dirimu sendiri, tetapi kamu membantu orang lain menemukan kekuatan mereka. Hidupmu sekarang tidak lagi tentang mengejar sesuatu. Hidupmu menjadi tentang memberi. Memberi waktu, memberi telinga, memberi pengertian. Dan kamu mulai menemukan kedamaian dalam memberi, bukan hanya menerima. Kamu tidak lagi sibuk membandingkan hidupmu dengan orang lain. Kamu tahu setiap langkah yang kamu ambil sekarang adalah bagian dari tujuan hidupmu. Bahkan hal-hal kecil, senyumanmu, sapaanmu, kata-kata baikmu, kini memiliki makna yang dalam. Karena kamu tahu kamu sedang ikut membentuk dunia menjadi sedikit lebih baik daripada kemarin. Salah satu bahaya terbesar setelah melalui banyak luka adalah membiarkan hati menjadi keras dan dingin. Kita menutup diri, tidak mau percaya lagi. Tetapi kamu harus memilih untuk tetap lembut. Karena hati yang lembut adalah tempat di mana kasih sayang tumbuh, di mana pengampunan lahir, dan di mana kedamaian tinggal. Kamu belajar membiarkan dunia menjadi apa adanya tanpa menghilangkan kebaikanmu sendiri. Dan disitulah kebahagiaan sejati berdiam. Kamu berdiri di titik yang baru. Kamu pernah hancur, kamu pernah jatuh, kamu pernah merasa hidup ini tidak adil. Tetapi kamu juga pernah bangkit, pernah belajar, dan kini kamu menjadi seseorang yang jauh lebih utuh. Dengarkan ini baik-baik. Kamu tidak sendirian. Perjalananmu berharga. Apapun yang kamu alami, itu bisa menjadi sesuatu yang indah jika kamu mau belajar darinya. Jangan menyerah, jangan berhenti di tengah jalan. Karena setiap luka, setiap air mata sedang mempersiapkanmu untuk sesuatu yang lebih besar daripada yang pernah kamu bayangkan. Ingatlah, hidup akan menghancurkanmu dulu sebelum membentukmu. Dan setelah kamu terbentuk, dunia akan melihat siapa kamu sebenarnya. Teruslah melangkah, satu langkah demi satu langkah. Perjalanan ini masih panjang, tetapi kamu melangkah dengan hati yang lebih ringan. Kamu bukan lagi hanya bertahan, kamu sudah benar-benar hidup.